Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syafitri Nur Fatimah dengan NIM 2020-53155 dari program studi Sistem Informasi dari kelas C. Kali ini kita akan membahas mengenai buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi rekening-rekening atau kumpulan akun yang ada dalam laporan keuangan. Berikut bentuk buku besar. Di pojok sebelah kiri ada nama akun. Lalu di pojok sebelah kanan ada nomor akun. Lalu di sini ada tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, dan juga saldo. Dalam setiap tabel hanya berisi satu akun. Jadi di buku besar ini setiap akun memiliki tabel sendiri-sendiri, dipisahkan berdasarkan akun-akun tersebut. Lalu berikut ini contoh posting dari jurnal umum ke buku besar. Yang diposting dilihat hanya satu akun saja. Di sini ada akun kas. Jadi dilihat pada keterangan di jurnal umum, akun kas terdapat pada tanggal 2, tanggal 4, tanggal 6. Lalu tanggal ditulis sini. Kemudian ref ini merujuk kepada jurnal umum yang berisi tentang akun tersebut. JU1 menunjukkan jurnal umum halaman pertama. Lalu ditulis persis seperti jurnal umum pada tanggal 2, akun kas mengalami transaksi debit sebesar 10 juta. Sehingga pada buku besar kas juga mengalami debit sebesar 10 juta. Lalu pada tanggal 4, akun kas mengalami kredit sebesar 5 juta. Jadi di jurnal umum juga kas mengalami kredit 5 juta. Begitu juga dengan tanggal 6, kas mengalami kredit 2.200.000. Sehingga di jurnal umum, di buku besar, kas juga mengalami kredit 2.200.000. Lalu saldo disesuaikan dengan transaksi yang dialami oleh akun tersebut. Berikut ini contoh bentuk buku besar. Ada nama akun, nomor akun, tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, dan juga saldo. Semua ini merupakan transaksi yang dilakukan pada akun kas di periode tertentu. Ini transaksi yang dilakukan pada akun piutang usaha. Lalu ini transaksi yang dilakukan pada akun sewa dibayar di muka. Pada buku besar, akun-akun dibedakan sendiri-sendiri, dipisah. Hanya berisi satu akun pada setiap tabel. Lalu dalam buku besar atau ledger, terdapat banyak sekali akun, diantaranya kas, piutang, perlengkapan, peralatan, utang, priva, modal, pendapatan, dan juga beban gaji. Semua itu dikumpulkan dan diposting dalam buku besar. Berikut contoh posting ke buku besar. Disajikan jurnal umum yang berisi akun kas dan juga modal dengan debit dan kredit masing-masing 500 juta. Kemudian akan diposting ke dalam buku besar dengan akun modal. Caranya, yang pertama, menulis nama akun yang akan diposting. Di sini yang akan diposting adalah akun modal. Kemudian, menulis tanggal transaksi tersebut dilakukan. Di sini transaksi modal dilakukan pada tanggal 1 Januari. Lalu yang ketiga adalah jumlah transaksi yang dilakukan sebesar 500 juta. Kemudian graf dalam buku besar merujuk pada jurnal umum. Sini jurnal umum halaman 1, artinya referensinya adalah JU1. Lalu graf pada jurnal umum juga merujuk pada nomor akun dalam buku besar. Jadi jurnal umum dan buku besar ini saling berhubungan, dapat dilihat dari referensi yang dimiliki. Kemudian ini contoh buku besar, posting ke buku besar dari akun-akun secara sederhana dengan bentuk akun T.
Kas ada debit 500 juta. Kemudian untuk mengimbanginya, modal ada kredit 500 juta juga. Lalu kendaraan dibeli sebesar 150 juta secara tunai sehingga kasnya berkurang atau kredit 150 juta. Kemudian peralatannya debit 50 juta. Karena dibayarkan secara kredit atau diangsur, maka kas tidak berkurang, tetapi terdapat hutang dagang, yaitu bertambah 50 juta dan ditulis di sisi kredit. Lalu beban telepon 1 juta dibayarkan dengan kas 1 juta. Kemudian ada pemasukan atau pendapatan yang ditulis dalam debit kas 8 juta. Dan dalam pendapatan kreditnya bertambah 8 juta. Lalu dalam piutang terdapat 5 juta. Piutang ini kenapa tidak ditulis di kas? Atau piutang ini merupakan piutang dari pendapatan. Tidak ditulis di kas karena pendapatannya dibayarkan secara berangsur. Jadi tidak dibayarkan secara tunai, sehingga masih berupa hutang yang harus diterima oleh perusahaan. Lalu ada beban asuransi sebesar 750.000. Dibayarkan dengan kas sebesar 750.000. Lalu ada jurnal umum lanjutannya. Di sini diberikan contoh dari akun kas. Jadi yang diposting adalah akun kas. Tanggalnya 1 Januari. Lalu jumlahnya karena kas mengalami debit sebesar 500 juta. Kemudian halaman 1 sebagai referensi dalam buku besar, jadi ditulis JU1, Jurnal Umum halaman 1. Kemudian nomor kas 111 ditulis pada referensi di Jurnal Umum. Sehingga Jurnal Umum dan juga buku besar sudah saling terhubung. Lalu ini ada contoh Jurnal Umum. Tanggal, keterangan atau akun, referensi, debit, dan juga kredit. Pada tahun 2002, bulan Maret, tanggal 5, terdapat akun kas yang mengalami debit 50 juta dan modal kredit 50 juta. Kemudian pada tanggal 7, perlengkapan mengalami debit 2 juta, lalu kas untuk membayarnya sehingga kredit 2 juta. Kemudian pada tanggal 15, kendaraan dibeli seharga 90 juta, dibayarkan dengan kas 10 juta, artinya masih sisa 80 juta. Nah, 80 juta itu masuk ke dalam hutang, karena belum dibayarkan secara tunai. Hutang kredit 80 juta. Kemudian pada tanggal 17, peralatan debit 30 juta, dan dibayar dengan kas kredit 30 juta. Pada tanggal 20, kas debit 15 juta, artinya pendapatan masuk 15 juta juga. Lalu ini lanjutannya, tanggal, keterangan, ref, debit, dan juga kredit. Pada tanggal, bulan, dan tahun yang sama, pada tanggal 22, terdapat beban telepon sebesar 500.000, dibayarkan dengan kas secara tunai 500.000. Kemudian pada tanggal 25, ada hutang perusahaan 3 juta, dibayarkan dengan kas 3 juta, jadi sudah lunas. Lalu pada tanggal 26, kas mengalami kenaikan karena memperoleh pendapatan sebesar 10 juta, lalu pendapatannya juga bertambah 10 juta. Pada tanggal 27, terdapat piutang perusahaan sebesar 25 juta, dan peralatannya menjadi kredit 25 juta. Piutang tersebut diperoleh karena perusahaan menyewakan peralatannya, sehingga perusahaan akan memperoleh biaya sewa, namun dibayarkan secara berangsur. Lalu pada tanggal 30, perusahaan membayarkan beban gaji sebesar 2 juta dengan mengurangi kas sebesar 2 juta. Ini postingnya dalam buku besar secara sederhana dalam bentuk akun T. Kas mengalami debit 50 juta, lalu kreditnya ada di akun modal 50 juta, perlengkapan mengalami debit 2 juta, kreditnya ada di kas karena dibayarkan secara tunai, lalu kendaraan dibeli seharga 90 juta, dibayarkan secara tunainya baru 10 juta, yang 80 juta masuk ke hutang. Lalu peralatan 30 juta
dibayarkan secara tunai melalui kas. Kemudian terdapat pendapatan 15 juta, sehingga pendapatan juga ikut bertambah. Pendapatan bertambah tujuan di sisi kredit. Lalu setelah itu terdapat beban telepon. Beban telepon 500.000 dibayarkan secara tunai oleh kas. Setelah itu hutang. Terdapat hutang 3 juta dan dibayarkan secara tunai juga oleh kas. Lalu ada pendapatan lagi 10 juta dibayarkan secara tunai ya yang ini. Kalau yang ini piutang 25 juta. Ini piutang dari penyewaan peralatan. Lalu beban gaji 2 juta dibayarkan secara tunai oleh kas 2 juta. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.